Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Eliza Hasan akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Silakan Eliza. Ya, baik. Terima kasih Poppy Zedra. Pemirsa, realisasi stimulus fiskal untuk penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional sudah mulai meningkat. Secara umum, progres stimulus ini masih menghadapi tantangan di level operasional dan proses administrasi, mengingat stimulus ini baru awal dan akan dilakukan perbaikan untuk percepatan. Kita lihat datanya terkait dengan progres stimulus fiskal dan PEN ini. Ini dia beberapa progresnya. Kita lihat dari kesehatan. Di tanggal 17 Juni 2020 sebesar 1,54%, lalu progres ya di 27 Juni ini sudah 4,568%. Kita lihat ada peningkatan sekitar 3%. Lalu kemudian perlindungan sosial juga dari 28,63%, naik di 27 Juni ini menjadi 34,06%. Insentif usaha ini juga mengalami kenaikan sekitar 4%, ini 6,8%, kemudian di 27 Juni 10,4%. Di pembiayaan korporasi ini kita lihat masih sama, ini masih penyelesaian skema dukungan regulasi dan juga infrastruktur. Dan terkait dengan sektoral dan juga Pemda ini di 17 Juni ini sebesar 3,65%, lalu kita lihat di 27 Juni ini adalah 4,01%. Selanjutnya kita melihat juga terkait dengan biaya penanganan COVID-19 di Indonesia. Biaya kesehatan sendiri ini atau kita lihat besarannya adalah 87,55 triliun rupiah. Untuk perlindungan sosial sebesar 203,9 triliun rupiah. Insentif usaha 120,61 triliun rupiah, lalu ada UMKM ini biayanya sebesar 123,46 triliun rupiah, lalu pembiayaan korporasi 53,57 triliun rupiah, sektoral KL dan juga Pemda ini 106,11 triliun rupiah. Jadi total pembiayaan penanganan COVID-19 di Indonesia ini sendiri adalah 695,2 triliun rupiah. Ini data berdasarkan Kemenq. Selanjutnya, Menq memaparkan beberapa alasan yang membuat realisasi stimulus fiskal penanganan COVID-19 dan PEN masih rendah. Menurutnya, secara umum, progres stimulus ini masih menghadapi tantangan di level operasional dan proses administrasi, mengingat stimulus ini baru awal dan akan dilakukan perbaikan untuk percepatan. Kita lihat untuk tantangan realisasinya. Ini dia, tantangan realisasi stimulus penanganan COVID-19, di antaranya tantangannya adalah terkendala administrasi dan verifikasi untuk insentif tenaga medis dan juga biaya pasien. Yang kedua, ini kita juga lihat terkait dengan target error dan overlapping di bidang perlindungan. Terus kemudian jumlah penerima insentif dunia usaha belum optimal, lalu kemudian perlu akselerasi penyaluran subsidi bunga dan restrukturisasi kredit. Ya, realisasi belanja pemerintah pusat per 26 Juni mencapai 34,7% dari alokasi anggaran. Angka itu terdiri dari belanja kementerian dan juga lembaga. Kita lihat datanya untuk realisasi belanja pemerintah pusat per 26 Juni 2020, di mana totalnya adalah 642,7 triliun rupiah atau 34,7%. Di mana realisasi belanjanya, ini kita lihat belanja pegawai sebanyak 113,9 triliun. Lalu ada belanja barang sebanyak 93,1 triliun rupiah, belanja modal 37 triliun rupiah, dan belanja bansos ini 97,8 triliun rupiah. Lalu penyerapan anggaran di K dan L ini kita lihat per 26 Juni 2020 ini untuk Kementerian Sosial. Ini penyerapannya sudah 58,80% atau setara dengan 61,4 triliun rupiah. Lalu kemudian di Kementerian Keuangan sudah 49,4% atau 22 triliun rupiah. Lalu Badan Intelijen Negara 48,6% atau 2,5 triliun rupiah. Lalu Kementerian Perdagangan 46,4% atau 1,35 triliun rupiah, dan Kementerian Kesehatan sudah 46,3% atau 36,6 triliun rupiah. Ya, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda, Poppy Zedra. Baik, Eliza, terima kasih. Pemirsa, kami lanjutkan Hot Ekonomi usai jeda.